Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia terhadap kamu tanggal 19 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, ada kebenaran yang terungkap dan ini akhirnya menghancurkan dia. Dan kebenaran ini terungkap juga memang karena ini sesuatu yang memang sengaja dia tutup-tutupi dari kamu dan ternyata kebongkar sama kamu gitu ya. Oke. I wish I could share. Oke, saat ini tuh dia butuh kamu. Aku rasa dia butuh kamu. Kenapa? Karena kamu itu orang yang berharga di hidup dia ya. Jadi dia itu pengen berbagi semua cerita yang dia alami selama ini ke kamu. Bahkan ini lebih ke kabar-kabar bahagia aja sih, kabar-kabar baik gitu ya, kabar-kabar baik. Tapi kalau misalnya kabar-kabar kesulitan dia masih ditutup-tutupi kalau sama ini dia sulit gitu ya. Tapi dia ingin berbagi cerita tuh yang baik-baik ketika dia mendapatkan pencapaian atau dia mendapatkan bonus atau dia dapat hadiah liburan misalnya seperti itu ya. Intinya dia di sini ingin memberikan cerita lah ya untuk kamu. Itu bisa jadi salah satu cara dia untuk mencari perhatian kamu gitu ya, mendapatkan perhatian kamu. Oke, dia di sini menyesal banget telah membohongi kamu nih ya. Ada sesuatu yang dia tutupi kemudian terbongkar dan dia menyesal telah membohongi kamu. Penyesalannya akhirnya terkuaknya setelah apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu udah kebongkar kayak gitu ya. Dan setelah semuanya terbongkar, dia merasa malu sama kamu telah berbohong dan dia juga telah kehilangan segalanya. Termasuk di sini kehilangan kepercayaan dari kamu, kehilangan hubungan dengan kamu dari kamu gitu ya, kehilangan cinta kamu. Cuman saat ini tuh benar-benar dia yang nggak bisa dia tidak memikirkan kamu, dia selalu kepikiran kamu. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu ya. Dan nampaknya ya hubungan kalian ini dia tuh sampai bingung loh harus berbuat apa. Saat ini kayaknya kalian ini lagi berpisah. Kenapa? Karena di sini ada Three of Pentacles. Ya, Three of Pentacles itu menandakan memang hubungan kalian itu kayak dia itu udah bingung harus bagaimana lagi gitu ya. Untuk bisa meyakinkan kamu, untuk bisa menjalin hubungan lagi dengan kamu, untuk bisa mendapatkan kepercayaan kamu lagi. Dia bingung, jadi kayaknya dia ini butuh seseorang untuk membantu hubungan kalian ini bisa bersatu kembali. Entah siapa, mungkin keluarga, teman ya. Dia pokoknya butuh seseorang lah ya yang paham tentang hubungan kalian atau yang mungkin dekat dengan kalian seperti itu untuk bisa menjembatani kalian bisa bersama kembali gitu ya. Karena aku juga lihat di sini kalau Three of Pentacles ini menunjukkan bahwa cinta dan kerjasama itu harus seimbang ya. Nah berarti ada suatu upaya ya di sini yang berat sebelah. Jadi ada sebelah pihak aja nih yang mengusahakan hubungan ini, tapi sebelah pihaknya justru malah mengabaikan. Mungkin dia ini yang mengabaikan untuk mengusahakan hubungan ini. Jadi kalian butuh pendekatan, butuh kreativitas ya. butuh kreatif untuk bisa, lebih tepatnya sih dia butuh kreatif untuk bisa mendapatkan kembali perhatian dari kamu. Karena di sini aku lihat dia yang terlalu apatis dalam hubungan ini, sampai-sampai tuh hubungan ini tuh bisa-bisanya ya sampai sesalah paham ini, terus juga sampai ada yang ditutup-tutupi gitu ya.
saking apatisnya hubungan ini tuh nggak ada pergerakannya, nggak ada actionnya, nggak ada saling perhatiannya ya, sampai-sampai seperti ini jadinya, benar-benar yang stuck, nggak ada perkembangan ya, sampai-sampai dia berbohong pun harus harus ketahuan dulu baru dia menyesal gitu. Tahu kan maksud aku, yang kenapa harus berbohong loh gitu ya, kenapa nggak ungkapkan saja gitu, dan kenapa dia harus bersusah-susah untuk menutupi sesuatu sampai akhirnya tuh baru ketahuan oleh kamu, baru terbongkar oleh kamu, baru dia mau speak up seperti itu ya. Saking ini entah apalah ya yang di pikiran dia ini, sampai-sampai dia berperilaku seperti ini. Entah apa juga yang ditutupi ya, hanya kamu dan dia yang tahu. Tapi kalau aku rasa ini tentang perselingkuhan ya, yang masalah yang besar adalah perselingkuhan di sini, karena ini ada Three of Swords ya. Kalau aku lihat di sini dia sadar banget ya, dia telah menyakiti kamu, dia telah mengkhianati kamu. Jadi di sini dia itu pengen banget mendapatkan pengampunan dari kamu, pengen banget mendapatkan maaf dari kamu ya. Dan dia di sini pengen rekonsiliasi lagi dengan kamu, dia pengen kembali lagi sama kamu. Kalau aku lihat dari sini ya, dia pengen banget meminta maaf, ingin kembali lagi, ingin mendapatkan hati kamu lagi, seperti itu ya kalau aku lihat. Tapi dia tahu banget, dia menyesal banget, dia malu banget telah menyakiti kamu, telah mengkhianati kamu lebih tepatnya di sini. Bahkan ini ada Temperance reverse lagi ya, berarti kan gini, ada suatu pengabaian dari dia ke kamu ya, yang ngebuat hubungan ini akhirnya tidak stabil, hubungan ini akhirnya hancur ya. Dan aku lihat juga memang dia lebih memfokuskan pada yang lain ya, bisa jadi selingkuhannya ini ya, atau pihak lain, atau orang lain, atau entah keluarga atau siapa. Intinya ini dia tidak memfokuskan kamu, dia lebih memilih memfokuskan pada yang lain, jadi kamu diabaikan di sini. Nah ini juga yang membuat dia menyesal ya, menyesal banget telah mengkhianati kamu, telah ngebohongin kamu, telah menutupi segalanya dari kamu. Dan aku lihat di sini bahkan kamu itu kayak benar-benar diabaikan dia. Bahkan di sini kamu yang cinta ya, kamu yang mungkin effort, tapi kamu tidak dihargai di sini, kamu tidak dihormati, sehingganya ada suatu perselisihan dari kalian ya dalam hubungan ini. Mungkin akhirnya kalian bertengkar, dan gimana ya, kalian ketika bertengkar pun tidak bisa mendengarkan satu sama lain dalam memberikan pernyataan ya, atau melindungi diri, alasan lah bisa dibilang gitu ya, dalam memberikan pernyataan atau alasan seperti itu. Satu sama lain itu nggak ada yang mau mendengarkan gitu ya. Jadi niatnya pengen menemukan solusi di dalam masalah ini, tapi karena sama-sama egois, sama-sama tidak mau mendengarkan alasannya, jadi ya udah ya, kalian berpisah. Bahkan mungkin aku lihat juga di sini ada yang sampai bermusuhan ya. Jadi di sini tuh ada Six of Pentacles ya. Memang kalian ini butuh take and give ya, take and give dalam hubungan ini. Paling tidak nih, ketika kalian punya opini, kalian punya saran, kalian punya rencana, paling tidak cobalah untuk saling menghargai, cobalah untuk saling menghargai, menerima gitu ya. Walaupun perlu dengan perdebatan juga, paling tidak perdebatan itu bukan justru malah menghancurkan atau memenangkan ego, tapi cari titik masalahnya, kemudian selesaikan bareng-bareng, cari titik tengahnya, kemudian dari perselisihan solusi dari kalian atau pernyataan kalian ambil titik tengahnya gitu ya, cari jalan tengahnya gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini kalian terlalu memainkan ego di sini ya, makanya di sini ada Six of Pentacles. Jadi kalian harus ada take and give, karena kalau misalkan kalian bisa ya mengelola take and give kalian ini, kalian bisa lebih sabar ya. Aku lihat di sini akan ada potensi yang lebih kuat dalam hubungan dari waktu ke waktu. Jadi bisa akan
stabil ya hubungan kalian. Dan aku lihat juga sebenarnya orang ini tuh sangat mencintai kamu loh. Ya, dia sangat sayang sama kamu. Bahkan di sini dia sebenarnya juga memberikan kebaikan-kebaikan di dalam hidupmu, ya. Dan aku lihat di sini apa ya? Dia ini sangat memberikan banyak dukungan loh untuk kamu. Dia juga pengen memberikan dukungan kepada kamu secara ekonomi ataupun emosional di sini. Ya, dia pengen memberikan keseimbangan ke kamu, dia pengen memberikan kebahagiaan ke kamu, dia juga pengen dari rasa sayang dia itu bisa memunculkan hubungan yang penuh dengan cinta gitu loh, ya. Dia sebenarnya juga nggak ada niatan mau ngebuat hubungan ini rusak gitu. Dia juga pengen memberikan kamu bantuan secara ekonomi, emosional, tapi nampaknya aku lihat perekonomian dia mungkin belum baik-baik aja ya. Makanya di sini banyak sekali kesalahpahaman ya. Terus juga dia itu tidak terlalu memfokuskan ke kamu. Bisa jadi salah satunya kenapa dia tidak memfokuskan kamu karena keuangannya juga belum baik-baik saja. Karena dia di sini aku bilang kan dia pengen untuk memberikan kamu secara ekonomi, membantu kamu secara ekonomi. Bisa jadi perekonomian dia juga sebenarnya belum baik-baik aja gitu. Jadi dia memfokuskan yang lainnya itu juga, selain selingkuh, keluarga, ya ternyata keuangan juga seperti itu. Tapi karena di sini Ace of Cup, aku lihat dia di sini akan menjalin kembali hubungan dengan kamu, atau dia pengen datang lagi ke kamu. Dia ingin memberikan atau menawarkan kembali perasaan dia ke kamu, hubungan kembali dengan kamu. Dan aku lihat di sini dia akan melakukan langkah yang kuat ya untuk bisa mendapatkan kamu, orang yang dia cintai. Dia akan memberikan effort lah ya, effort di sini. Dia pengen memberikan effort yang kuat, effort yang besar untuk bisa mendapatkan kamu kembali. Kalau aku lihat seperti itu. Dan dia akan kembali dengan perasaan yang segar, perasaan yang tidak lagi ditakuti dengan penyesalan atau kesalahan gitu ya. Mungkin dia akan datang nanti dengan keadaan yang fresh ya, yang segar. Mungkin dia mungkin nanti datang itu mungkin meminta maaf kembali, meminta maaf dulu dengan kamu. Ketika kamu sudah memaafkan dia, mungkin dia di sini akan lebih semangat ya untuk mengejar kamu lagi, seperti itu aku lihat. Oke, Ten of Swords. Jadi dikonfirmasi ya, kalian di sini memang sudah berpisah karena adanya pengkhianatan. Dan aku lihat sebenarnya salah satu taktik dia untuk mendapatkan perhatian kamu adalah dengan berpisah dengan kamu. Jadi maksud dia itu adalah ya gini, ketika kalian berpisah, kamu kecarian dia nggak sih? Kamu ngebom chat nggak sih sama dia gitu ya? Kamu miss callin dia terus nggak sih? Kamu nelponin dia terus? Ya, intinya kamu kecarian dia nggak sih gitu? Itulah cara dia untuk menarik perhatian kamu ya, dengan cara dia juga menarik diri dari kamu ya. Di sini karena aku lihat dia itu pengen menarik perhatian dari kamu, tapi seolah-olah di sini dia kayak bertindak sebagai korban gitu loh. Ya makanya di sini ketika dia pergi, dia menarik diri dari kamu, dia tuh menunjukkan bahwa dia kayak baik-baik aja, padahal enggak ya. Dia tidak melakukan tindakan apapun agar ini kayak bermain perasaan, bermain pikiran gitu ya, bermain pikiran agar kamu ada nggak sih perasaan kecarian, ada nggak sih perasaan membutuhkan dia gitu loh ya. Jadi di sini ada permainan dari dia, tapi sebenarnya ini taktik dari dia. Kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia, otomatis kamu pasti kecarian dia gitu. Dan cuman inilah cara dia ya untuk saat ini ya, untuk bisa mendapatkan perhatian kamu ya dengan cara ini. Dia kayak ngilang gitu aja, kayak nggak ada kabar, kayak nggak memberikan kayak nggak memberikan tanda gitu ya bahwa dia itu masih mengharapkan kamu, atau dia bucin sama kamu, dia masih cinta sama kamu ya. Mungkin dia pasang status di mana, dan mungkin kamu melihatnya dia baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak.
Tidak seperti itu. Itu salah satu taktik dia agar kamu bisa ngelihat status dia gitu ya, dia baik-baik saja, dan kamu akan ke-trigger gitu loh, ke-trigger pengen apa namanya, tahu keadaan dia, pengen kecarian dia seperti itu. Ya, tapi di sini aku lihat ini taktik dia. Kalau aku lihat memang dia ngerasa hubungan ini benar-benar udah bahaya ya, udah bahaya banget, kayak udah diambang kehancuran sih ya. Kalau aku ngerasa dia ngerasa hubungan ini benar-benar kayak diambang kehancuran, kayak udah di ujung tanduk, sulit untuk bisa dia gapai kembali. Jadi memang hanya butuh waktu sih dia di sini ya, butuh waktu dan butuh keajaiban untuk bisa menolong hubungan kalian ini gitu ya. Karena di sini kan dia tahu dia yang salah, di sini dia yang telah ngebohongin kamu, apalagi di sini dia yang berkhianat gitu, dia tahu banget ya. Oke, kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia, ya silahkan ditunggu ya, entah kapan ya, karena ini harus menunggu dari si dianya siap dulu untuk bisa percaya diri action ke kamu, dan itu kapannya ya tergantung energi dianya, cepat atau lambat ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate untuk kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Untuk zodiaknya bisa kalian atur aja ya sesuai dengan kalian. Mungkin zodiak dia tidak ada yang aku bacakan, tapi ternyata ada zodiak kamu ya, mungkin ini energinya tertariknya dari dealingnya kamu gitu ya. Oke, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.